Bermunculan datang Yesus dengan Maria dan Santo Yosef untuk selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, selamat kerja, Iya. Selamat pagi, Pak Koko. Selamat pagi, teman-teman. Berkat Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi, berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini aku mau ngecek terlebih dahulu kesiapan kalian. Aku mau mengabsen kehadiran. Apakah ada di antara kelompok anggota kelompok kalian yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk? Masuk semua ya? Oke. Disiapkan bukunya. Ya, siapkan bukunya. Sudah semua? Kita siap belajar kan nih? Siap. Siap? Siap. Coba nih, aku minta tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tema ini, ya. Bawa buku tema ini. Menjelajah angkasa luar. Oke, kita ke tempat pertama. Sebelum menginjak ke kegiatan, aku minta kalian berdiri. Kita sebagai bangsa Indonesia kita masih menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, dan dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Negara Indonesia Raya sebagai wujud kita, ya, kita cinta terhadap bangsa Indonesia. Kita berbangga hati, berbangga bahwa kita sebagai warga Indonesia kita harus menjadikan lagu Indonesia. Jangan dinyanyikan pada hari Gium kuturut ke kota. Bisa nggak? Bisa. Turut ke kota. Naik delman, duduk di belakang, duduk Pak Kusirnya bekerja, mengendarai kuda, baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik 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 Gimana? Susah nggak? Susah nggak? Susah? Tadi naik delman itu termasuk kendaraan. Tadi? Nah, siapa yang pernah naik delman? Oh, ada naik delman. Ada yang pernah naik delman? Ada yang belum pernah naik delman? Belum pernah, tapi pernah lihat delman. Delman itu yang mengendari siapa? Pak Yang Supir. itu, namanya Pak Kusir. Depannya yang mana namanya apa? Belum pernah ya? Kayaknya di Selangor banyak ya? Iya. Di Selangor, Pak. Biar ada cerita coba naik delman ya. Nah, mau tanya, pernahkah kalian berpergian atau berlibur menggunakan alat transportasi kereta api? Siapa yang pernah berpergian berlibur ke rumah nenek atau ke mana liburan naik kereta api? Chelsea pernah? Kemana Chelsea? Jogja. Ke Jogja. Nesya? Jogja. Ya. Oke, berarti hampir semua pernah ya. Oke, itu termasuk alat transportasi modern. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangan zaman ke zaman. Dulu zaman Pak Koko itu belum ada namanya kereta api, jarang sekali. Kereta api itu pakai apa? Batu bara. Jadi kayak pakai bahan bakar yang batu bara.
Kalau dulu sekarang pakai listrik, udah ada yang pakai listrik kayak ya kan. Nah hari ini kita akan belajar kaitannya hubungan ya hubungan antara kemajuan teknologi ya teknologi dan perubahan cara hidup masyarakat. Ketika suatu perkembangan itu berkembang, artinya selalu berubah-ubah, itu juga pasti gaya hidup kalian atau cara pandang masyarakat akan berubah. Pasti, itu nanti kalau jelas. Yang kedua, kita akan belajar tentang makna persatuan. Bagaimana rasa persatuan itu bisa masih ada, masih terbentuk di zaman modern ini. Ada yang pernah melihat ini kereta api apa namanya? Pernah mendengar kereta api bus? Tidak. Pernah? Ini kereta api termasuk paling cepat. Kereta listrik ya termasuk kereta tercepat di Asia Tenggara. Di Indonesia loh ini. Patut kita bersyukur. Nah, pernah? Ini kereta cepat sampai kemana Mas? Ke Bandung. Pinter. Udah pernah? Belum pernah. Termasuk kereta api cepat bus. Nah, ada yang tahu kepanjangan dari bus? Belum pernah tahu? Kenapa namanya bus? Bus, kan? Cepat bus. Ada yang tahu kepanjangannya? Nggak tahu? Oke, yang meresmikan siapa? Terus berapa cepat kecepatannya? 350 km. Oke, ada yang lain? 500 kecepatannya. Ayo. Siapa yang meresmikan? Presiden kita. Ya. Tadi kereta cepat berapa kecepatannya? Yang benar siapa tadi? Pak. Tepuk tangan buat Pak. Nah tadi ada Bapak Jokowi mengatakan modernisasi transportasi massal kita. Harapannya adalah modernisasi. Kita hari ini akan belajar tentang modernisasi perkembangan zaman. Kita tidak akan bisa meninggalkan itu, pasti akan terjadi. Kita tidak bisa meninggalkan itu, kita pasti akan berada dalam keadaan situ. Cuma bagaimana cara kita menyikapi perkembangan itu kan, ya? Dari apa? Dari makna kesatuan itu. Modernisasi pasti punya dampak, entah itu positif, entah itu negatif, pasti. Nah, Pak Koko akan bagikan LKPD dan LKPD dan kotak ini nanti kamu ambil, mau jelaskan. Silakan. Beri nama, ya. Beri nama. Ada satu yang belum? Oke, depan maafin baca judulnya dan ayo Pak. Ya. Pengaruh modernisasi terhadap persatuan Indonesia dan perubahan cara hidup masyarakat. Seiring berjalannya waktu Indonesia pastilah mengalami perubahan yang kita akan pasti akan berkembang dengan adanya teknologi. Lanjut, Noel. perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern dinamakan modernisasi. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Modernisasi jadi bagaimana? Beberapa faktor ya, adanya hubungan atau kontak budaya lain. Kita tidak bisa menutup diri ya, pasti budaya lain akan datang. Contohnya tadi HP itu dari Indonesia. Ya, dari luar negeri, Jepang, Cina itu kita tidak bisa menutup diri, ya kan? Itu budaya lain. Kemudian mungkin baju juga, ya kan? Mobil itu kita
Kalau kita menutup diri, kita mungkin nggak akan berkembang, ya kan? Kita tidak akan berkembang. Jadi contohnya ini kok dalam modernisasi sekarang pakai kompor, ya kan? Sekarang ada kompor listrik juga, ya kan? Iya. Perubahan zaman. Keuntungannya apa? Sekarang lebih efektif, ya kan? Yang positif apa? Lebih mementingkan. Boros. Apa-apa beli konsumtif. Pokoknya, HP. Ini udah Pak udah punya HP Vivo, tapi ada keluaran baru HP apa ya? iPhone. Aku punya uang, aku sebenarnya nggak butuh, tapi karena aku pengen gaya-gayaan, aku beli. Ada lagi baru beli lagi. Itu namanya konsumtif. Orang yang suka beli barang. Padahal kebutuhan itu tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu penting. Padahal sudah punya HP yang bisa digunakan untuk dan sebagainya. Itu yang namanya konsumtif. Itu dampak negatifnya. Pada sila Pancasila berapa yang berkaitan dengan menjaga keutuhan Persatuan Indonesia? Sila berapa? Persatuan Indonesia, Pak. Sila berapa? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga, ya betul. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting untuk bangsa Indonesia? Kalau nggak ada persatuan kesatuan, kita gimana? Tidak dapat hidup Kita hidup berdampingan terus, apa lagi? Terjadi perselisihan apa lagi yang bikin terjadi perpecahan, ya kan? Berarti Indonesia kita lama-lama terpecah, jadi nggak utuh kan? Jawab. Contohnya ini. Siapa yang bisa? GWK. Hah? GWK. GBK? Iya, sana. Oke, dari mana? Bali. Lang Jawa. Tepuk tangan. Bali ya? Oke. Kalau sering baru udah lihat. Nomor 2. Apa nama binatang? Saya, Pak. Oke, kita coba. Oke. Tepuk tangan, Betawi. Yo, kamera ini. Siapa yang suka hobinya makan rendang? Banyak ya. Oke. Saya akibat modernisasi. Zaman sekarang banyak orang yang terlihat sibuk dengan handphone. Walaupun dulunya hanya untuk telepon dan mengirim pesan singkat, sekarang handphone sudah digunakan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti mencari informasi, menjual, dan membeli barang, sampai menikmati hiburan. Pendidikan banyak sekali kan dampaknya dia di berbagai bidang. Ada transportasi, contohnya apa tadi? Pesawat, kereta api lebih cepat dan sebagainya. Ada gambar, ada bidang, kamu tempel, kemudian kamu tempelkan gambarnya, kemudian cari sisi positifnya atau sisi yang baik atau keuntungannya dan kerugiannya atau dampak negatifnya dari gambar itu. Zaman tradisional dan zaman modern ini ditulis ya di dalam informasi. Paham? Paham belum? Paham? Jelas? Jelas? Jadi
Jadi perhatikan setiap kelompok. Oke. Silakan kelompok mana yang berani maju lebih dulu. Oke, namanya duluan. Silakan. Nanti Abang Bin, kelompok yang Bin. Lanjut. Halo teman-teman dan guru, pada hari ini kami mau mempresentasikan tentang kelompok kami di bidang transportasi. Transportasi. Nanti berapa dulu yang bisa. Pada transportasi tradisional ada dinamakannya kelebihan dan kekurangan dalam kendaraan tradisional. Kelebihan dari kendaraan tradisional adalah ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi. Kemudian bagus. Dan kekurangan dari kendaraan tradisional adalah bergeraknya lambat, muatan yang dibawa terbatas, dan kurang nyaman. Kurang nyaman, lambat, bagus ya itu. Dalam transportasi modern juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kendaraan modern adalah dapat mengangkut banyak orang. Oke. Yang kedua, jauh lebih cepat. Lebih cepat memang tadi 15 dulu. Lanjut. Tiga, lebih nyaman. Lebih nyaman. Negatifnya? Kekurangannya adalah produk yang dijual mahal. Ya. Setelah itu menghasilkan polusi udara yang banyak. Polusi, mobilisasi, ada kaitannya sebenarnya mobilisasi dan mobilisasi. Bagus, tepuk tangan. Silakan. Teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok berbasis. Nah, dari kelebihan pendidikan tradisional, kelebihannya mudah mencari sumber belajar di internet. Kedua, tampilan yang menarik. Tiga, informasi menjadi lebih cepat. Kalau kekurangannya, harganya mahal, dapat mengganggu kesehatan, kecanduan main. Baik teman-teman dan Bapak Ibu guru, kami dari kelompok religius akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang di bidang ekonomi. Bidang ekonomi, kenalin. Yang pertama, kelebihan pasar tradisional ada dua, yaitu yang pertama produk yang dijual lebih segar dan yang kedua harganya lebih terjangkau. Kekurangan pasar tradisional juga ada dua. Yang pertama itu keterbatasan waktu dalam kurun hanya pagi hari. Dan yang kedua adalah produk yang dijual kurang higienis. Kurang higienis ya, kalau bidang tradisional segar-segar tapi kurang higienis karena ya terlalu masih terlalu bersih ya kan. Tapi murah itu pasar tradisional. Oke. Dalam bidang komunikasi saat zaman modern yang digunakan adalah handphone atau sebagainya. Contoh dampak positif dalam alat komunikasi modern adalah jangkauannya luas, praktis dibawa kemana-mana, berita dapat diterima dalam waktu yang singkat. Sedangkan dampak negatif alat komunikasi modern adalah harganya mahal, dapat mengganggu kesehatan. Jadi ada dampak negatif positif setiap perkembangan zaman. Contohnya apa tadi dijelaskan oleh kelompoknya apa ini kelompok kreatif bahwa komunikasi di saat ini praktis, cepat kirim apa berita atau kabar, tapi negatifnya yaitu mengganggu kesehatan, negatifnya juga mahal kan gitu. Nah itu dampak dan dampak positif dan buruknya atau buat negatifnya dari bidang komunikasi. Sudah bagus, tepuk tangan. Saya akan memberitahu kalian tentang kekurangan dan kelebihan dari pakaian modern. Yang pertama, kelebihan pakaian modern adalah bahan pakaian berkualitas. Yang kedua, pakaian modern banyak gaya atau tren masa kini. Dan kekurangan pakaian modern adalah satu, terkadang ada produk yang dijual mahal. Penjelasan dari pakaian sederhana adalah saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pakaian sederhana. Kelebihan dari pakaian sederhana adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kekurangan pakaian sederhana adalah bisa membatasi gerak. Pada pakaian sederhana ini biasanya digunakan pada acara keluarga atau mengunjungi tempat ibadah. Tangan. Siapa yang ingin menyampaikan dari setiap kelompok yang refleksi?
Artinya bagaimana sih tadi bekerja sama di dalam kelompok atau bagaimana? Atau kesulitannya atau merasa apa? Apa? Dari kerja kelompok tadi kita jadi beritahu kalau persatuan dan kesatuan itu penting dalam hal apapun. Kerja? Ya, kerja sama. Sama. Oke, tepuk tangan. Nomor berapa itu? Buka boleh, kamu boleh buka. Yang menjawab baru boleh buka. Saya. Nah, dua. Pak. Oke. Dapat tesnya Pak. Bukanya nanti, yang boleh buka tapi jangan dibagi sekarang. Kerja kelompok di kelompok saya kerjasama sangat dibutuhkan untuk meringankan beban kelompok agar tidak Oke, tadi ada pembagi tugas? ya. Oke, bagus. Nomor berapa? Boleh dibuka? 5. Boleh dibuka yang 3. Oke. Tepuk tangan buat Bang Marni. Ya, bukanya nanti. Bukanya boleh dibuka bersama-sama. Tapi baginya nanti masih istirahat. Karena masih ada yang tugas. 1, 2, 3 dibuka. Kalau ada tugas, kalian kerjakan tugas ini dan evaluasi. Ini kerjakan sendiri-sendiri. Ya, evaluasi. Oke, hari ini kita sudah belajar yang berkaitan tentang apa? Modernisasi. Pengaruh modernisasi di berbagai Bidang. Namanya bidang apa? Komunikasi. Terus? Terus? Ekonomi. Ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Selain itu di dalam modernisasi perkembangan zaman, kita sebagai bangsa Indonesia harus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan cara menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan cara apa? Bergotong royong, saling menghargai, terus saling menolong. Nah, kan dalam modernisasi itu rasa persatuan itu jangan sampai hilang. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memupuk, memberi pupuk rasa persatuan itu. Sila tadi sila berapa, David? Sila ketiga. Hanya membaca buku tematik menjelajah angkasa luar nanti malam. Paham? Paham? Jelas? Oke, kalau jelas hari ini kita tutup dengan doa. Silakan yang ingin doa siapa? Kita tutup dengan doa. Sikap doa yang terbaik. Teman, mari kita berdoa. Doakan dan